Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran psikologi dalam pelajaran PAI. Psikologi itu berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata psikologi. Kata ini diadopsi dari kata Yunani yang berakar dari dua kata, yaitu psi yang berarti roh atau jiwa, dan logos yang berarti ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai arti psikologi. Pendapat dari R.S. Wood menyebutkan bahwa psikologi menyatakan bahwa ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku di sini meliputi segala kegiatan yang tampak mampu, yang tidak tampak, yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Sedangkan Sarwono mendefinisi psikologi dalam 3 definisi. Pertama, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Yang kedua, psikologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat manusia. Dan yang terakhir adalah psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungan. Selanjutnya, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu dan interaksi dengan lingkungannya. Pada dasarnya, psikologi menyentuh banyak bidang kehidupan diri organisme, baik manusia maupun hewan. Psikologi berhubungan dengan penyelidikan mengenai bagaimana dan mengapa organisme-organisme itu berbuat atau melakukan sesuatu. Awalnya, psikologi digunakan para ilmuwan dan para psikolog untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memenuhi akar pikiran dan tingkah laku aneka ragam makhluk. Sebelum menjadi ilmu yang otonom, psikologi termasuk dalam pembahasan filsafat. Namun kemudian psikologi melepas diri dari filsafat dan menjadi disiplin ilmu yang otonom pada tahun 1879. Ruang lingkup psikologi belajar PAI. Psikologi belajar PAI sebagai disiplin ilmu yang merupakan cabang psikologi yang kajiannya khusus pada masalah belajar. Maka psikologi belajar memiliki ruang lingkup di sekitar masalah belajar. Psikologi belajar memiliki ruang lingkup yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu masalah belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Pokok bahasan mengenai belajar, teori-teori belajar, prinsip-prinsip belajar, hakikat belajar, jenis-jenis belajar, aktivitas-aktivitas belajar, teknik belajar efektif, karakteristik perubahan hasil belajar, manifestasi perilaku belajar, dan faktor-faktor mempengaruhi belajar. Tujuan dari psikologi belajar adalah tujuan dari psikologi adalah meneliti dan menelaah tentang belajar dan permasalahannya. Hal ini digunakan untuk memperbaiki permasalahan murid dalam bidang belajar. Psikologi belajar bertujuan untuk memberikan wawasan kepada guru mengenai karakter murid serta bagaimana cara murid belajar. Metode
Yang terakhir adalah metode-metode belajar. Metode-metode itu terbagi atas beberapa. Pertama adalah metode eksperimen. Apa itu metode eksperimen? Metode eksperimen adalah untuk mengetes keyakinan atau pendapat tingkah laku manusia dalam situasi atau kondisi tertentu. Dengan kata lain, eksperimen dilakukan dengan anggapan bahwa semua situasi atau kondisi dapat dikontrol dengan teliti, yang keadaannya berbeda dari observasi yang dikontrol. Yang kedua adalah metode observasi. Metode observasi adalah metode yang mempelajari gejala kejiwaan melalui pengamatan dengan sengaja, teliti, sistematis. Metode observasi terbagi menjadi dua. Pertama itu metode introspeksi, yaitu metode untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dengan jalan meninjau gejala-gejala jiwa sendiri secara sengaja, teliti, dan sistematis. Kedua, itu adalah metode ekstrospeksi, yaitu metode yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mempelajari peristiwa-peristiwa jiwa yang lain dan sistematis. Metode genetik. Metode genetik juga disebut sebagai metode perkembangan. Menurut teknik observasi yang digunakan masa pertumbuhan mental dan fisik anak, juga hubungannya dengan anak-anak lain dan orang dewasa, yakni perkembangan sosialnya. Kemudian dicatat dengan cermat. Pendekatannya bisa menempuh satu atau dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan horizontal dan pendekatan vertikal. Selanjutnya, metode riwayat hidup atau klinis. Metode riwayat hidup adalah metode untuk menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mengumpulkan riwayat hidup sebanyak-banyaknya, baik yang ditulis sendiri maupun yang ditulis orang lain. Lewat metode ini biasanya penerapannya terbatas untuk mencoba memecahkan kesulitan-kesulitan belajar yang benar-benar dihadapi dan pelajar. Tujuannya adalah untuk mendiagnosa. Selanjutnya, metode tes. Metode tes adalah suatu alat yang di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang dikerjakan. Untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang kejiwaan seseorang atau kelompok. Tes merupakan instrumen riset yang penting dalam psikologi masa sekarang. Ia digunakan untuk mengukur semua jenis kemampuan, minat, bakat, prestasi, sikap, dan ciri kepribadian. Selanjutnya yang terakhir ialah peran dan urgensi psikologi pembelajaran PAI. Bagi seorang guru, tugas utama adalah mengajar. Sangat penting memahami psikologi belajar. Kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran pendidikan agama Islam syarat dengan muatan psikologi. Mengabaikan aspek-aspek psikologi dalam proses pembelajaran akan berakibat kegagalan, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Beberapa peran penting psikologi dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, memahami siswa sebagai pelajar. Selanjutnya, kedua, memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Memilih metode-metode pembelajaran. Menerapkan tujuan pembelajaran. Menciptakan situasi pembelajaran. Memilih dan menerapkan isi pengajaran. Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Memilih alat pembelajaran dan pengajaran. Menilai hasil pembelajaran pengajaran, memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesi guru, membimbing perkembangan siswa. Jadi kesimpulannya adalah tujuan psikologi belajar adalah meneliti dan menelaah tentang belajar dan permasalahannya. Hal ini digunakan untuk memperbaiki permasalahan murid dalam bidang belajar,
Psikologi belajar bertujuan memberikan wawasan kepada guru mengenai karakter muridnya serta bagaimana cara murid belajar. Hal ini penting karena untuk kebaikan dan memberikan manfaat dan pembelajaran. Ya, sekian dari penjelasan dari saya tentang psikologi dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.